Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, coba kalian lihat di samping kanan kiri kalian. Jika masih ada sampah, dikutip terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, udah selesai? Sudah, Bu. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Sahira, Hadir, Bu. Dia, Hadir, Bu. baik, jadi semua hadir. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dia pimpin doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai di mana pembelajaran kita hari ini? Lembaga sosial, Bu. Sudah ada yang tahu belum kalau lembaga sosial itu apa pengertiannya? Lembaga sosial adalah tata cara yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat, Bu. Oh, oke, baik. Kamu Sahira? Oke, baik. Ibu ya yang akan menjelaskan. Lembaga sosial ialah seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi norma ini yang menentukan kita bagaimana cara kita untuk hidup bermasyarakat, bagaimana kita bersosialisasi. Lembaga sosial ini untuk mengatur kita berperilaku, bertingkah laku agar kita menjadi orang yang baik. Lembaga ini tercipta untuk menciptakan kerukunan, kedamaian dalam kehidupan bersama-sama. Baik, di sini Ibu mempunyai gambar jenis-jenis lembaga sosial. Coba kalian amatin, setelah itu Ibu akan bertanya, kalian sudah dapat membedakan apa belum ya? Coba kalian amati terlebih dahulu gambarnya. Ini ya gambar dari jenis-jenis lembaga sosial. Ada 5 jenis lembaga sosial. Kalau menurut kalian ini lembaga sosial apa? Koperasi usaha bersama. Iya, berarti ini ekonomi ya. Dan ini lembaga sosial pendidikan. Ini lembaga keluarga. Dan ini lembaga politik. Ini lembaga agama. Baik, Ibu akan menjelaskan satu-satu pengertian jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan dari lembaga keluarga. Lembaga keluarga inilah yang mengajarkan kita untuk hidup bermasyarakat. Jadi orang tua kita selalu mengajarkan kita sopan santun, bagaimana cara bersosialisasi, mengajarkan kita untuk saling menyapa, agar kita dapat hidup di mana saja, agar kita tidak kurang pergaulan, gitu ya. Iya, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lembaga agama. Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia. Kita sebagai umat beragama harus rajin meningkatkan keimanan kita. Selanjutnya yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini untuk mengatur manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, baik sandang, pangan, papan. Jadi di lembaga ekonomi inilah kita belajar bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, bagaimana dapat mensejahterakan kehidupan kita. Yang selanjutnya yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini menurut Ibu adalah lembaga yang paling penting, karena lembaga pendidikan sangat penting untuk mengubah tingkah laku kita, pola pikir kita, agar menjadi yang lebih maju. Yang selanjutnya yaitu lembaga politik. Lembaga inilah yang mengatur pelaksanaan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Jadi inilah 5 jenis lembaga-lembaga sosial. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Kalian Ibu suruh mengerjakan apa itu lembaga sosial dan jenis-jenis lembaga sosial. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya, kalian berdiskusi ya. Nanti perwakilan satu kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Diskusi dimulai. Sahira kamu kelompok 1 dan Dia kamu kelompok 2 ya. Iya, Bu. Selamat
mengerjakan. Jangan saling contek-contekan ya anak-anak. Iya, Bu. Ada yang udah selesai? Belum, Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Ada yang udah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Kamu Sahira, kelompok kamu udah selesai? Belum, Bu. Kita tunggu dulu ya kelompok yang lain selesai. Iya, Bu. Ibu beri waktu 3 menit lagi ya. Iya, Bu. Udah siap? Sudah, Bu. Siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, bacakan ya. Lembaga sosial adalah suatu prosedur telah diciptakan untuk mengatur hubungan manusia yang bergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Ciri-ciri lembaga sosial, formalitas, dan hierarki. Selanjutnya, lembaga sosial adalah suatu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan kehidupan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sosial manusia, untuk mata pencarian, memproduksi, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan apalagi? kebutuhan rohani, untuk mengatur kehidupan bernegara. Ya, jadi lembaga sosial ini tujuannya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar tidak ada orang yang berantem, melanggar aturan. Itulah fungsinya dari jenis-jenis lembaga sosial ini. Contohnya seperti lembaga politik. Lembaga politik ini mengatur jalannya negara kita agar tidak ada perang, agar kita tercipta kedamaian, kerukunan. Seperti itu ya anak-anak. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, coba kamu. Apa fungsi lembaga sosial, Bu? Baik, fungsi lembaga sosial ini sebagai pedoman untuk kita menjalankan kehidupan bermasyarakat, menjaga keutuhan, dan sebagai kontrol sosial. Ada lagi? Tidak, Bu. Baik, jadi hari ini pembelajaran kita sampai di sini ya. Iya, Bu. Ibu akan membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi, lembaga sosial adalah norma yang mengatur manusia dalam kehidupan masyarakat. Tujuan kita mempelajari ini yaitu tadi yang sudah kita pelajari, agar tercipta kedamaian, kerukunan, agar kita dapat menjalankan kehidupan bermasyarakat kita dengan baik, agar kita dapat bersosialisasi dengan orang banyak, mempunyai pola pikir yang terbuka. Seperti itu ya anak-anak. Sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Apakah anak-anak ibu sudah memahami? Sudah Sahira? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa sebelum kita pulang ya. Iya, Bu. Sahira, kamu pimpin doa ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Pelajaran hari ini kita padakan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.